silakan nanti di pertanyaan yang kurang mengerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatun wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan pertama kita pada pelajaran agama Islam di kelas 12 IPA 1. Jadi di sini nanti saya akan pembagian tugas untuk kalian. Presentasinya nanti di sini. Yang terutama kalian harus mampu buat PowerPoint. Nanti saya buat kelompok, ini udah saya tentukan nih kelompok 1 sampai kelompok 5. Terutama saya sarankan sama kalian, siswa-siswa sekalian sudah mengambil buku pelajaran agama Islam seperti ini ya. Buku pelajaran agama Islam seperti ini harus kalian miliki kalian masing-masing ya. Saya tidak tahu apakah buku ini terbatas di sekolah kita. Insya Allah semua akan mendapatkan satu orang satu. Tapi saran saya, datanglah ke sekolah, ambil buku ini, jadikanlah buku ini sebagai sumber belajar kalian, informasi, terus bagaimana kalian memahami tentang apa yang ada materi-materi pelajaran di buku pelajaran agama Islam ini. Sehingga kalian nanti di dalam kelas daring kita nanti di sini kalian akan memberikan pertanyaan, diskusi, karena namanya proses pembelajaran itu ada interaksi antara si guru dengan siswanya. Jadi di sini juga kalian akan bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas berargumentasi, saling menghargai dan sebagainya. Nah, jadi ingat pentingnya pelajaran agama Islam ini tidak dapat tergantikan dengan pelajaran-pelajaran lain. Jadi jadikanlah utama dari yang utama. Semua pelajaran penting, tapi jadikanlah pelajaran agama Islam ini memaknai diri kalian masing-masing. Jadi saya menyampaikan pada pertemuan singkat kita hari ini pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kita hanya sebagai orientasi atau mengenal bagaimana nanti tugas-tugas yang nanti kalian lakukan, apa-apa saja tugas yang nanti kalian lakukan. Untuk di minggu kedepannya kita akan presentasi, kalian akan diskusi di situ, kalian akan tanya jawab di situ. Yang terpenting kalian pelajari bagaimana buat PowerPoint di materi judul materi yang sudah nanti saya tentukan. Contoh di buku ini nanti kalian lihat di babnya, di bab sini misalnya di sini di babnya itu di bab pertama itu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ya. Ini tentang landasan beriman kepada hari akhir, yaumil kiamah. Nah, jadi nanti misalnya saya contohkan Rizky Ulan Sus Adinda itu kelompok 1, berarti judulnya itu tentang semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Itu nanti kalian bagi-bagi. Di bagian A siapa, B siapa, C siapa. Jadi nanti dalam satu minggu itu kita akan bahas untuk satu bab itu bergantian, ya. Jadi di sini jelas dari sekitar kelas 11 12 IPA 1 ini ya, yang berjumlah 28 orang. Itu nanti 12 IPA 1 ini yang berjumlah 28 orang, mana yang aktif sama tidak aktif. Nanti jelas. Siswa yang aktif saya akan beri nilai yang sebaik-baiknya. Sebaliknya siswa yang tidak aktif sama sekali itu punya dampak nilai yang tidak, bahkan di bawah dari nilai ketuntasan. Kalau nilai ketuntasan kalian akan terus jadi masalah. Jadi masalah kedepannya bisa saja 3 mata pelajaran gak tuntas atau 4 sekaligus, itu bisa mengakibatkan kalian tidak naik kelas. Jadi ini bukan sebuah ancaman, tapi sebagai motivasi. Di masa COVID pandemi ini jangan jadikan diri kita itu, waktu kita itu sia-sia, tapi jadikan momen ini lebih bermanfaat. Jadikan semua waktu-waktu itu terisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Itu saran saya untuk kalian. Apakah kalian akan tahfiz Al-Quran, apakah kalian menghafal Al-Quran, atau memperbanyak baca buku, literasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus kalian, dan terutama kalian sediakan paket internet kalian selalu tersedia untuk belajar. Jangan habis untuk YouTube, terus Facebook, WA dan sebagainya, tapi lebih banyaklah
kalian gunakan paket belajar kalian atau paket pribadi kalian untuk belajar. Karena semuanya itu tidak ada yang dirugikan. Tapi di saat ini itu lebih bermanfaat bagi kalian. Oke? Jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini boleh dicatat. Boleh dicatat di buku kalian masing-masing. Di bab pertama itu nanti kita judul besarnya itu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Boleh dicatat. Ya, bab pertama itu membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang kedua itu buku itu mana, Pak? Buku kelas 12. Bukunya itu gimana, Pak? Buku paket atau Bapak yang jelasin, kami yang nulis di sini. coba Dimas tampakkan wajahnya, saya nggak tahu itu wajah kamu yang mana. Jangan, Pak, saya nggak pakai baju. Untuk kalian semua, bagi siswa-siswa kelas 12 yang hari ini belum punya buku paket agama Islam, datang ke perpustakaan. Ingat, datang ke perpustakaan, pinjam bukunya. Ya. Ingat, setelah nanti habis semester baru kembalikan bukunya. Itu bukan buku milik kita. Itu harus diingatkan dari awal, saya ingatkan. Jadi kesimpulannya, bukunya itu harus kalian miliki, ambil ke perpustakaan. Sampai sini saya kembalikan sama Dimas, ngerti? Iya, ngerti, Pak. Oke, ada yang lain ingin bertanya-tanya? Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Dengan siapa? Rizky Pak. Ya, apa pertanyaan? Silakan Rizky. Itu pembagian kelompoknya kami nentuin kan Pak? Oh ya, kelompoknya itu yang nentukan saya. Nanti saya akan bagi kelompok. Kita kan nanti ada di buku pelajaran agama Islam kita ini di semester 1 ada 5 bab. 5 bab yang nanti akan dibahas pada semester ganjil ini ya. Jadi nanti itu kita bahas. Jadi kesimpulannya kelompok nanti saya yang nentukan. Terus judulnya nanti masing-masing di kelompoknya masing-masing diingat gitu. Gitu. Pak. Oke, yang lain silakan dipertanyakan. Pak, muka saya jelek kali di sini, Pak. Saya mau nanya lah, Pak. Oke, silakan Rizky. Itu kan selalu kata Pak Junaidi, kalau mau ngambil buku nanti itu ada jadwalnya. Oh gitu, jadwal kalian kelas berapa? Oh ya, kalau misalnya kalian ada jadwalnya ya sudah. Pokoknya untuk sementara ini kita bahasnya tentang orientasi dulu. Kan pelajaran agama ini sumbernya kan sumber utama bukan hanya di buku sekolah. Tapi kalian cari sumber-sumber dari lain. Makanya ada internet, boleh pakai internet, tapi ingat, ambillah yang di internet hal-hal yang memang benar, bukan yang mengada-ngada gitu. Jadi ambil yang cerdas lah, cermat lah, memilah ini bisa nggak kita ambil, ini bisa nggak kita ambil. Itu kalau di internet ya gitu. Pak, saya mau nanya nih, Pak. Ya silakan. Ya, ini untuk teman-teman semua lah, untuk mungkin pertanyaan saya ini mewakilkan teman-teman saya. Nah, Ya. kami tuh sebenarnya, Pak, ini curhat lah ya kan. Sebenarnya nih jangan tahu lah, Pak. Sebenarnya nih kami ini, Pak, lebih baik kayak dengerin materi gitu, kayak agama kan dia penjelasan gitu. Jadi kalau misalnya kayak guru-guru lain tuh ngasih tugas terus, jadi ilmunya nggak masuk di kami gitu. Jadi kalau kayak bapak ini kan kayak jelasin, jadi kami denger, jadi kami kan enak gitu loh, Pak. Nggak banyak tugas tapi materinya tersampai gitu. Mantep lah. Ya udahlah, udah jangan nangis gitu ya. Oke, nanti kita belajar aja ya. Pokoknya Dimas apa standby aja. Kalau apa yang saya perintahkan kerjai, ada soal kerjai, nyatat. Ya, pokoknya kita bahas materi. jangan tugas terus. Jadi saya dari awal pertemuan awal sampai akhir, siapa yang aktif saya kasih nilai yang pasti. Jadi nilai itu objektif saya kasih. Saya nggak bisa kalau misalnya ngasih agama nanti ini tanggung jawabnya besar. Saya kasih nilai siswanya itu tinggi tapi nyatanya dalam kehidupan perilakunya buruk.
Contoh misalnya perempuan auratnya terbuka-buka di luar, nah, itu kan jadi cerminan. Jadi pelajaran agama di sini cerminan kita, apa yang kita pelajari itu prakteknya itu yang lebih utama bagi kita. Jadi gitu. Jadi itu jadi apa? Ada Tapi lagi. alhamdulillah saya baik Pak. Kemudian di bab pertama itu materinya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang kedua itu tentang meyakini keadaan dan kadar melahirkan semangat bekerja. Bab yang ketiga itu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Dengan bab 4 itu bersatu dalam keagamaan dan demokrasi. Dan di bab kelima itu menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, itu materi yang nanti kita pelajari pada kesempatan ini ya, untuk dalam 1 semester ini. Nanti ada soal-soal yang kita bahas di setiap bab yang kita pelajari, dari beberapa yang sudah nanti kita jelaskan, sudah kita pelajari bagaimana tolak ukur kalian memahami pengetahuan yang telah kalian pelajari. Oke. Kemudian siswa-siswa yang nanti saya bagikan itu kelompoknya itu ada 5 kelompok. Dari satu kelompok itu terdiri bervariasi orangnya, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 7. Ya, jadi satu kelompok. Jadi satu kelompok pertama itu sesuai absen dari Adelia sampai Agus Salim itu kelompok 1. Kelompok 2 itu atas dari Ahmad Ahtila Usaini sampai Dimas Afriando Fahreja. Kelompok 3 itu Erdian sampai Heru Wijaya. Dan kelompok 4 itu Irwanda sampai Rida Isnainil Huda. Dan kelompok kelima dari Rio Erdian sampai Wulan Safitri. Nah, jadi contoh kelompok 1 tadi ya kan, kelompok 1 tadi dari Adelia sampai Agus Salim. Jadi materi yang dibahasnya itu kayak kelompok 1. Judul bab 1 ini sampai semua ini adalah miliknya dari kelompok 1, punya Adelia sama Agus Salim. Itu aja pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri, Pak. ada pertanyaan? Ada Pak. Pak, ini kan banyak siswa yang nggak aktif atau banyak siswa yang nggak mengikuti pelajaran sekolah. Nah, lebih baik kita kayak bahas lagi loh di grup Pak. Kayak orang-orang yang di kita itu ada yang nggak aktif pelajaran. Nah, kan satu kelompok itu 5 orang. Ada di kelompok itu 2 orang yang nggak ngikuti mata pelajaran. Jadi itu gimana Pak? Ya, nanti saya akan kirim link YouTube-nya. Ini kan sudah saya rekam. Jadi bersopan santun kan nanti makanya kan saya di awal saya bilang kalimatnya pertanyaan seputar pelajaran yang dibahas, jangan yang lain. Itu yang satu. Yang kedua, hasil dari pertemuan kita itu nanti saya akan upload ke YouTube. Linknya saya akan kirim ke grup kita. Mereka akan lihat apa saja perbincangan atau diskusi dalam pertemuan pertama, dari apa saja penugasan-penugasan yang diberikan, petunjuk dari guru kepada kalian. Jadi nanti setelah pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mengetahui apa yang harus kalian lakukan. Pertama harus buat PowerPoint-nya sesuai materi kelompoknya masing-masing, sudah tahu kelompok masing-masing, sudah tahu judul materinya nanti yang akan kita bahas. Itu yang nanti kalian akan ketahui. Itu saja. Coba Rizky apanya? Mungkin pada kesempatan ini kita tutup waktu belajar kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya berharap untuk di pertemuan selanjutnya lebih semangat untuk belajar, lebih semangat untuk mencari tahu apa yang harus dikerjakan dari penugasan dan bisa menyampaikan belajarnya di kelas Google Meet kita hari ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kalian Waalaikumsalam. boleh keluar di kelas kita ya. Ya.